Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin rahmatullahi lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اهدنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Segala puja dan puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah masih memkaruniakan kepada kita taufik, yang dengan itu alhamdulillah kita masih bisa dan dapat mentadabburi kalamullah, afdalul kalam, yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memahami ayat per ayat dari kalamnya. Allah menganugerahkan kepada kita keberkahan untuk kehidupan dunia kita insyaallah, dan secara khusus kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa salawat salam kita semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini insyaallah kita akan tadabburi ayat yang akan kita mulai dari ayat yang ke-17 dari surah kita, surah Ar-Ra'd, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang ke-17 ini berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Setelah di ayat-ayat kita yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa dirinya adalah yang maha perkasa, Al-Wahidul Qahhar, yang maha esa dan lagi maha perkasa, yang menjadi penutup ayat kita pada pertemuan itu. Maka bila kita kaitkan penghujung ayat itu kepada pangkal ayat kita malam ini, bahwa salah satu bukti keesaan dan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menurunkan dari langit air, ya, menurunkan dari langit air yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa air tersebut berasal dari air-air yang ada di bumi.
terdapat di sungai kah atau yang terdapat di laut, ya, diangkat dia ke atas, lalu turunlah hujan. Dan ini menurut sebahagian ulama, ya, begini cara para ulama mengkaitkan, ya, pangkal ayat kita malam ini dengan penghujung ayat kita yang terakhir kita pelajari pada minggu yang lalu. Itu satu. Juga di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwa kaitan ayat kita malam ini dengan ayat-ayat kita sebelumnya, ya, kalau di ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bukti kesesatan dari kaum musyrikin, ya, dan menjelaskan juga perbedaan antara kebenaran, ya, dan kesesatan. Maka di ayat ini, ya, maka di ayat kita malam ini, ayat yang ke-17 ini akan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan lagi perbedaan itu, maksudnya perbedaan antara yang hak dengan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, antara syirik dan tauhid, ya, akan diperjelas lagi di ayat yang ke-17 ini secara terperinci. Begitu menurut sebahagian ulama bila kita bicara tentang hubungan ayat yang ke-17 ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Yang jelas dalam ayat kita ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan anzala minas samai ma'an. Allah telah menurunkan Allah telah menurunkan air, tentunya yang tercurah, minas sama, yaitu ma'an, dari langit. Tentu maksudnya adalah air hujan. Ya, tentu maksudnya adalah air hujan. Lalu kata Allah, fasalat audiyatum biqadariha. Maka mengalirlah air itu, ya, dengan arus yang sangat deras. Di mana audiyatun, di lembah-lembah menurut ukurannya, biqadariha, menurut ukurannya masing-masing. Ya, menurut ukurannya masing-masing. Fasalat audiyatum biqadariha. Maka mengalirlah air hujan itu di lembah-lembah tersebut, ya, biqadariha, yang kita katakan tadi sesuai ukurannya. Lalu kata Allah, fahtamala as-sailu zabadar rabiyah. Maka arus itu, ya, aliran air yang deras itu membawa buih zabadan, buih rabian, yang mengembang, yang kata para ulama alian, zahiran alian, maknanya buih yang meninggi sehingga tampak jelas di permukaan. Baik.
eh, kata para ulama kita seperti misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini eh, kalau kita kaitkan dia kepada penghujung ayat sebelumnya bahwa Allah Maha Perkasa, secara zahir bahwa ayat ini adalah salah satu bukti kita katakan tadi tentang kemahaperkasaan Allah, di mana Allah mengangkat air yang ada di bumi ke atas, lalu dengan air itu pula maka terjadilah awan tebal, gelap, kemudian turunlah hujan, dan hujan itu jatuh ke bumi, ya, ke lembah-lembah. Maknanya lembah-lembah itu menampung air hujan itu, ya, seukuran besar kecil lembah itu. Ya. Kemudian arus yang deras tersebut melahirkan zabat, buih, ya, yang nampak mengembang di permukaan. Baik, itu salah satu bukti kita katakan tanda dari kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata para ulama, ayat ini juga merupakan amsal, merupakan perumpamaan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita, memerintahkan kepada kita untuk memahaminya. Tapi secara ringkas kata para ulama bahwa dalam ayat yang ke-17 ini Allah membuat perumpamaan atau masal, amsal tentang penjelasan al-haq, kebenaran, dan sikap-sikap orang terhadap kebenaran itu. Dan juga Allah akan menjelaskan kepada kita tentang kebatilan atau kesesatan, ya, yang juga Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita sikap orang terhadap kesesatan dan kejahilan itu. Ya. Karena itu para ulama mengatakan bahwa Allah telah menurunkan dari langit air. Ya. Allah telah menurunkan dari langit air. Baik. Air ini diumpamakan dia, karena ayatnya adalah ayat perumpamaan. Diumpamakan dia oleh Allah dalam ayat ini berupa petunjuk Al-Quran, ya, dan ilmu ad-din, ilmu agama. Jadi air yang diturunkan dari langit ini adalah satu perumpamaan petunjuk Al-Quran, ya, petunjuk agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata para ulama, memang bila kita cermati Al-Quran, Allah selalu mengumpamakan, ya, petunjuk Al-Quran itu seperti al-ghaith, hujan, ya, hujan turun. Sedangkan audiyah yang ada dalam ayat ini, fasalat audiyatun, lembah-lembah yang dialiri tadi oleh hujan yang turun itu, ini adalah kata mereka para ulama perumpamaan dari qulubun nas. Maknanya hati manusia. Ya, hati manusia. Fasalat awdiyatum biqadariha. Jadi air hujan diibaratkan oleh Allah dalam ayat ini berupa petunjuk agama
Al-Quran, Sunnah, petunjuk agama secara umum, sedangkan dia mengalir ya ke lembah-lembah menurut ukurannya. Mana audiyatun di sini adalah wadah, tempat yang diibaratkan merupakan hati manusia. Begitu kata para ulama bentuk dari permisalan nih, yang dalam bahasa ilmu balaghah disebut tasbih. Ya, syabbahallahu al-Qur'ana bil ma wa syabbahallahu al-qulub bil audiyah. Kira-kira begitu. Allah mengumpamakan air hujan yang turun itu ya berupa petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sedangkan Allah mengumpamakan lembah-lembah yang dialiri air itu ya seperti hati manusia. Baik. Karena itu petunjuk Al-Quran yang sering diserupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ghaith, hujan yang turun dari langit. Maka setelah turunnya dia ke bumi, ya air hujan tersebut, maka mengalirlah dia di lembah-lembah sesuai dengan ukuran besar dan kecilnya lembah itu, ya lebar atau panjangnya atau sempitnya lembah itu, artinya air itu akan pasti dia mengalir sesuai dengan ukuran lembah-lembah tersebut. Begitu juga kata para ulama dengan petunjuk Al-Quran nih, petunjuk agama. Ketika Allah turunkan dia ke bumi melalui perantaraan tentunya para anbiya, maka petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh para anbiya ini termasuk tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia yang hatinya diibaratkan lembah, ya ada yang masuk kepadanya petunjuk tersebut ke dalam hati, tapi seukuran ya besar atau kecilnya ya qulubun nas, mereka yang dilapangkan dadanya oleh Allah seperti lapang dan lebarnya lembah, ya tentu akan banyaklah dia resapi petunjuk-petunjuk itu yang menancap di kalbunya, kemudian dia akan bersinar, ya akan bersinar dan akan memberikan manfaat untuknya, baik bagi kehidupan duniawiyahnya, begitu juga tentunya bagi kehidupan akhrawinya. Itu kalau ukuran dari hati itu lapang, sehingga petunjuk agama itu masuk ke hatinya, menusuk, menghunjam ke kalbunya, sehingga menjadi bersarang di dalamnya dan bersinar membawa kebaikan kepada pemilik hati tersebut. Yang mudah-mudahan insya Allah kita ini termasuk dari golongan itu. Kemudian di antara hati ini ya atau lembah ini gitu, ada yang ukurannya kecil, ya tidak sebidang atau selebar yang pertama. Karena itu air yang mengalir pun di lembah tersebut ya sesuai dengan ukuran, ya ukurannya, ukuran lembah itu. Demikian juga
Mereka yang punya hati sempit, ya, atau kecil kita katakan, maka seukuran itu juga lah, ya, petunjuk Al-Quran atau ilmu agama, ya, yang akan menyirami kalbunya, ya, yang akan menyirami kalbunya. Nah, itu salah satu kita katakan bentuk dari perumpamaan Allah Subhanahu wa taala tentang ayat ini, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Baik, lalu kata Allah, fahtamalas as-sailu zabadan rabiyah. Kata Allah, ihtamala ay hamala. Nah, maka as-sail, air yang deras tadi, ya, air yang deras tadi yang sudah mengalir ke lembah-lembah itu, nah, maka arus tersebut membawa buih, ya, yang mengambang, ya, membawa buih yang mengambang. Zabat itu secara lughah kata para ulama kita bisa dimaknakan buih seperti yang kita kenal, atau limbah, ya, atau limbah juga, atau dalam bahasa lain gelembung yang terlihat saat air mendidih. Itu dalam bahasa Arab, ya, disebut dia zabat, ya, disebut dia zabat. Baik. Kata Allah, fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Air yang mengalir deras, yang kita katakan tadi air itu adalah petunjuk, ya. Tapi di saat dia mengalir dengan deras, di atasnya itu akan kita nampak zabat. Nah, akan kita nampak zabat. Zabat itu kita bilang buih, ya. Nah, di permukaan air tersebut akan nampak buih, nah, yang ikut, ya, dihanyutkan oleh air. Buih ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala akan kebatilan, ya, atau kemaksiatan atau kebodohan. Jadi kalau air dia adalah merupakan petunjuk, ya, gambaran atau perumpamaan dari petunjuk, sedangkan buih, ya, ini gambaran atau perumpamaan dari kebatilan, kebodohan, kemusyrikan. Baik. Sedangkan audiyah tadi ini lembah yang digambarkan atau diumpamakan seperti qulubun nas. Ya, qulubun nas. Dari permisalan ini, Bapak sekalian, bisa kita pahami, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menerangkan kepada kita lewat permisalan ini, ya, yang hak dengan yang batil itu akan selalu datang bersamaan. Di mana ada yang hak, pasti akan nampak di sana kebatilan. Nah, seperti itu. Dan terkadang kalau kita ke ayat ini, seolah-olah bahwa kebatilan itu lebih tinggi dia, ya, lebih nampak dia di permukaan, Bapak sekalian, ya, daripada kebenaran. Ya, daripada kebenaran. Ya. Nah, jadi itu yang bisa kita pahami dari ayat. Fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Ya, maka air yang deras itu akan menampakkan kepada kita satu buih, ya, yang ada di permukaan air,
ya, yang digambarkan oleh Allah itu berupa kebatilan, kesesatan yang terkadang seolah-olah dia keberadaan buih di atas air yang deras jernih itu ya seolah-olah menguasai air tersebut. Dalam artian kalau keperumpamaan yang saya sebutkan tadi seolah-olah kesesatan itu, kebodohan itu ya dia lebih nampak di permukaan daripada yang hak atau kebenaran. Dan itu kita kita tengok secara kasat mata Bapak sekalian. Kalau kita bicara dari segi jumlah misalnya, mana lebih banyak orang yang mengikuti petunjuk daripada pengikut kesesatan? Ya, tentu yang paling banyak adalah pengikut-pengikut kesesatan. Ini kalau kita bicara jumlah. Ya, ini kalau kita bicara jumlah. Nah, itu kira-kira perumpamaan yang ingin digambarkan oleh Allah kepada kita. Jadi anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Perumpamaan ini ya, perumpamaan datangnya petunjuk dari Allah lalu menyinari dan menghunjam dia ke hati manusia dengan kadarnya masing-masing ya. Akan tetapi fahtamalas sailu zabadur rabia, keburukan dan kesesatan juga akan nampak dia di permukaan ya. Tapi yang penting untuk kita ketahui di sini bahwa yang menjadi pokok ya, yang menjadi pokok dalam permisalan ini adalah air jernih, maknanya petunjuk. Sekalipun kemaksiatan, kebatilan, kesesatan lebih nampak dia di permukaan, tapi diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak apapun jumlah buih tersebut, artinya sebanyak dan senyata apapun ya kesesatan itu Bapak sekalian, tapi dia ibarat buih. Buih itu ya lemah, ya tak bermanfaat dan akan cepat binasa. Demikianlah kebatilan yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti buih di lautan. Jumlahnya banyak, tapi tidak ada manfaatnya. Dia akan binasa karena dia rapuh. Tidak ada pegangan. Ya, maka tidak ada pegangan. Dia rapuh. Terombang-ambing kemana arus yang membawanya. Itulah kemaksiatan, itulah kesesatan. Karena itu kata para ulama, tidak boleh kita tertipu ya dengan keindahan buih. Ya, dengan keindahan buih. Sebanyak apapun dia, ya, sebab dia itu akan cepat punah, habis, dan hilang. Baik. Lain halnya dengan kebenaran. Ya, lain halnya dengan kebenaran. Sekecil apapun dia, ya, akan tetapi dia kuat, kokoh, dan tidak akan pernah hilang. Dan tidak akan pernah hilang. Sifat air selalu akan membawa manfaat dan menumbuhkan. Demikian halnya dengan petunjuk agama. Sekecil apapun dia nanti di hati manusia, dia akan berfaedah. Ya, dia akan berfaedah. Inilah kira-kira permisalan atau perumpamaan yang ingin digambarkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi saya ulang balik, anzala minas sama'i ma'an. Allah telah menurunkan dari langit air. Dan air adalah perumpamaan dari petunjuk agama, ilmu agama, Al-Quran, Sunnah. Fasalat audiyatum biqadariha. Maka mengalir dia di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Ini qulubun nas, sikap manusia terhadap petunjuk itu. Tapi jangan lupa, nah ini ya, fahtamalas sailu zabadar rabiyah. Air yang mengalir dengan deras itu di permukaannya ada buih. Ya, ada buih yang diumpamakan Allah sebagai satu kesesatan. Ya, kemusyrikan. Nah, tapi perlu dipahami bahwa sebanyak apapun kesesatan itu dan sebanyak apapun jumlah orang yang mengikutinya, hakikatnya adalah buih, dia lemah, rapuh, punah, dia hanya muncul sementara saja, setelah itu dia akan hilang. Nah, kira-kira begitu secara ringkas maksud dari perumpamaan. Baik. Ayat nih, Bapak sekalian, atau surah nih kita katakan secara umum turun di Mekah. Dan Mekah ini adalah satu satu negeri yang memang jauh dari air. Karena itu Nabi kita SAW tidak pernah naik perahu, tidak pernah ke laut, kira-kira begitu. Jauh. Nah, dari mereka air, jauh dari mereka laut. Karena itu kalau kita meminjam kata-kata sebagian ahli tafsir seperti Syekh Abdul Hayy Yusuf, salah seorang ulama mufassir dari Sudan, dia mengatakan bisa saja perumpamaan petunjuk dengan air nih, ya hati dengan lembah, kesesatan dengan buih, ini tidak bisa dipahami oleh mereka orang-orang Mekah. Karena jauhnya mereka dari air, jauhnya mereka dari laut. Nah, atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala di sambungan ayat ini mengatakan wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Dalam qiraat lain wa mimma tuqiduna. Tuqiduna maknanya antum. Kalau yuqiduna hum. Itu ya kata gantinya. Baik. Dan kata Allah Subhanahu wa taala ya, sambungan dari ayat kita ini, dan dari apa yang mereka atau kalian lebur dalam api. Ya. Dan dari apa yang mereka lebur dalam api. Maknanya logam. Ya. Logam yang dilebur di dalam api. Ya. Yang kata Allah dilebur dia di dalam api oleh mereka atau kalian wahai orang-orang Mekah, ibtigha'a hilyatin, ya, untuk mengharapkan atau membuat perhiasan, ya, membuat satu perhiasan, au mata'in, atau barang-barang yang kalian perlukan yang berasal dari logam itu. Ya, kalau perhiasan bisa emas, bisa perak, ya. Sedangkan mata bisa apa? Bisa pisau, ya, bisa pedang, tadi ya. Atau alat-alat seperti bejana, sudu, piring dan seterusnya. Itu mata. Yang bila dilebur logam untuk mengharapkan ya terbuat darinya satu perhiasan yang akan mengindahkan ya di mata kita ketika memandangnya, atau
mengharapkan dari logam yang dilebur ke api itu untuk dijadikan dia alat-alat yang diperlukan, ya. Saat peleburannya itu pun akan muncul di sana zabadum mithluh, ya, akan muncul juga di saat peleburan api dengan logam itu akan muncul buih, ya, akan muncul juga buih. Nah, yang seperti buih yang dibawa oleh air yang deras. Nah, kira-kira demikian sekali. Baik. Jadi kalau air membawa buih, ya, yang buih itu diibaratkan kesesatan. Demikian juga halnya ketika logam, ya, dilebur dia ke api, maka dia akan memunculkan percikan-percikan. Yang percikan-percikan api itu itulah yang disebut dengan zabat. Yang misluhu kata Allah yang serupa dia seperti buih air. Baik. Ini yang kita katakan tadi. Seandainya orang Arab, khususnya orang Mekah, tidak bisa mereka pahami perumpamaan yang diinginkan oleh Allah lewat air, ya, yang berupa petunjuk, sedangkan buih merupakan kesesatan. Bila mereka tidak bisa pahami ini, maka mereka dialihkan oleh Allah untuk memahami permisalan yang lebih mudah bagi mereka karena dunia mereka, yaitu logam yang dilebur ke api yang saat dibakar dia akan memunculkan percikan-percikan yang tujuannya untuk mengetahui, ya, kemurnian dari logam tersebut. Nah, logam yang dilebur ke api untuk meraih atau untuk mendapatkan, ya, logam murni, kita bilang, maka itu dia petunjuk. Itu dia petunjuk. Diibaratkan logam itu seperti petunjuk, sedangkan buih atau percikan-percikan api, ya, yang muncul ketika dilebur logam itu ke api tersebut itu disebut zabat. Itu dia kesesatannya. Ya, itu dia kesesatannya. Jadi di sini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ingin menjelaskan kepada kita satu perumpamaan yang hak dengan perumpamaan yang batil. Yang hak itu diumpamakan dia seperti air dan logam, ya. Sedangkan kesesatan itu diumpamakan dia seperti buih dan percikan-percikan api, ya, yang muncul ketika dilebur logam tersebut di dalam panasnya api. Baik. Intinya, Bapak sekalian, dalam perumpamaan ini, ya, dalam perumpamaan ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita, ya, ingin menegaskan kepada kita bahwa yang menjadi patokan, ya, yang berguna bagi kita dalam hidup ini adalah air, ya, yang akan memberikan manfaat, atau kita katakan logam yang telah dibakar dia sehingga dengan dibakarnya dia maka akan nampaklah bagi kita kualitas dari logam tersebut. Emas itu, gold itu kalau dia dibakar akan ketahuan kadarnya. Demikian juga tentunya logam-logam yang lain. Tuh, ya. Baik. Lalu di sini dipertegas oleh Allah kepada kita. Kadzalika yadribullahul haqqa wal batil. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala,
ya, yadribullahul haqqa wal batil. Allah membuat perumpamaan, ya, tentang yang hak dengan yang batil. Yang hak itu kita katakan air jernih dan logam murni, ya. Sedangkan yang batil itu diibaratkan oleh buih yang muncul ketika air deras itu ya mengalir, serta percikan-percikan api ketika logam itu dibakar ke api. Jadi inilah perumpamaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sambungan ayatnya fa'ammaz zabadu, ya, fa'ammaz zabadu, maka adapun buih, baik buih yang dibawa oleh air deras, ya, yang digambarkan oleh Allah atau yang diumpamakan Allah berupa kesesatan, atau buih, ya, yang muncul berupa percikan ketika logam dibakar ke dalam api, ya, baik itu dan ini, apa kata Allah? Fayadhhabu jufa'ah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pergi tanpa bekas. Ya, maka jufa'ah, maka dia akan pergi punah habis tanpa bekas. Karena itu, seperti kita katakan tadi di awal, jangan sampai kita, ya, tertipu oleh banyaknya buih di lautan atau indahnya mungkin percikan-percikan api, ya, ketika logam dimasukkan ke dalam kobaran api, ya. Karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalaupun dia muncul di permukaan, dia hanya muncul sebentar. Setelah itu dia akan hilang, punah dan habis tanpa bekas. Itulah gambaran Allah Subhanahu wa taala terhadap yang hak dan yang batil. Menunjukkan apa, Bapak sekalian? Al-haq itu kuat. Al-haq itu kebenaran itu kokoh dan tidak akan pernah berubah. Sedangkan kebatilan itu, walau dia nampak kita melihat banyak menggunung, tapi hakikatnya dia rapuh, lemah, dan akan punah dengan sendirinya. Maka beruntunglah mereka ahlul haq, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah, dan merugilah mereka ahlul batil. Ya, nauzubillahi min dzalik. Lalu dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ayat kita ini, wa amma ma yanfa'un nas. Maka adapun yang bermanfaat bagi manusia, yang berfaedah bagi kita, adalah fayamkuthu fil ardi, dia akan tinggal di bumi. Ya, dia akan tinggal di bumi. Sedangkan buih tadi dia akan hilang karena tidak berguna, karena dia rapuh, tak ada pegangan, yang pada akhirnya dia habis ditelan masa. Wa amma ma yanfa'un nas. Tentu yanfa'un nas, yang bermanfaat bagi manusia adalah air jernih. Ya, karena dia akan menumbuhkan tanaman, akan menghasilkan, ya, diperlukan oleh manusia untuk kebutuhan dan keperluan mereka sehari-hari. Nah, sebagaimana logam murni ketika telah dibakar akan ketahuan kualitasnya, dan dengan itu akan dibuatlah darinya satu perhiasan yang menyilaukan mata saking indahnya. Atau ya dengan logam itu akan ada
barang-barang yang kita perlukan darinya, seperti pisau, ya, atau bejana, sudu dan seterusnya. Itu yang bermanfaat bagi manusia. Artinya logam dan air itu akan tetap dia di bumi. Ya, artinya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dia akan mengekal di bumi dan akan memberikan manfaat kepada penduduk bumi. Adapun kebatilan, walaupun dia muncul sejenak, dia sebentar saja. Setelah itu dia akan hilang, punah. Nah, karena dia akan berubah. Sebab dia dhaif, lemah. Nah, cuman yang unik dalam ayat ini sekalian, Allah mengatakan wa amma ma yanfa'un nas. Adapun hal yang bermanfaat bagi manusia. Tentu yang bermanfaat dalam ayat ini ya adalah air dan logam itu. Tapi Allah tidak mengatakan adapun air dan logam ya yang bermanfaat bagi manusia tadi itu akan tinggal di bumi. Allah tidak katakan air dan logamnya. Karena itu kata para ulama kita dalam tafsir mereka bahwa yang ingin ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat ini namanya amma ma yanfa'un nas ya yang ingin dipertegas Allah di sini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Itulah dia air, bukan buihnya. Ya. Dan logam ya. Nah, yang setelah dibakar, bukan kotoran-kotoran atau percikan-percikan apinya. Itu yang bermanfaat. Wa amma ma yanfa'un nas. Ayat ini kata para ulama tidak menyebut air dan tidak menyebut logam itu. Ya, karena secara secara hakiki yang ingin disampaikan oleh Allah adalah manfaat air dan manfaat logam. Ya, hal tersebut untuk mengajarkan kata para ulama kepada kita bahwa yang terpenting adalah manfaat. Ya. Yang terpenting adalah manfaat yang dihasilkan oleh air atau yang dihasilkan oleh logam. Apalah guna air kalau dia tidak memberi manfaat kepada pemiliknya. Sebagaimana apalah guna logam kalau dia tidak memberi manfaat kepada yang mempunyainya. Nah, karena itu yang penekanannya di sini adalah manfaat dari petunjuk ya yang digambarkan oleh Allah berupa air jernih dan logam murni. Ini adalah salah satu permisalan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu apa kata Allah? Kadzalika yadribullahul amsal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ya, demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Baik. Sebagai tambahan sekalian dari perumpamaan. Bila kita katakan tadi air adalah gambaran dari petunjuk Allah. Ya, seperti logam juga. Yang dibutuhkan manusia merupakan gambaran atau perumpamaan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dan semahal apa dia, ya, tidak akan ada manfaatnya kalau dia tidak di bumi. Ya, tidak akan ada manfaatnya kalau dia tidak tercurah ke bumi. Petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diibaratkan seperti air jernih dan logam murni itu. Nah, kalau dia tidak bisa dijangkau oleh manusia, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Nah, karena itu baru dia akan berguna dan bermanfaat bila manusia menjangkaunya. Nah, karena itu dialirkan dia ke lembah.
baru akan nampak pengaruhnya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, tidak ada guna dari pendapat-pendapat yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik. Nah, tapi kalau dia tersimpan, ya, kalau dia tersimpan di otak saja, tanpa pernah disampaikan, sehingga didengar oleh manusia. Nah, demikian juga sebagai tambahan dari penjelasan ayat ini. Lalu ayat ini juga, kata para ulama, apa yang digambarkan oleh ayat ini juga ini termasuk dalam bidang akidah, dalam bidang keyakinan atau kepercayaan. Kepercayaan yang hak, ya, akidah yang benar, dalam jiwa seorang mukmin, dia diibaratkan dengan air yang tercurah dari langit, yang mengalir, ya, di lembah-lembah yang berbeda-beda kadarnya. Orang akan memperoleh manfaat, ya, dengan kehadirannya. Dia akan menghidupkan jiwa kita, dan akan melanggengkan kebajikan, ya, dan keberkahan. Sebagaimana juga kebatilan yang digambarkan oleh Allah seperti buih tadi, juga ini merupakan gambaran dari akidah atau keyakinan serta kepercayaan orang-orang kafir. Ya. Ia bagaikan buih. Kepercayaan mereka itu, keyakinan mereka itu bagaikan buih. Dia ada jelas, ya, terkadang semacam menguasai kebenaran, nampak jelas di permukaan, tapi dia hanya sebentar bertahan, lalu kemudian pergi dan lenyap, sia-sia, tanpa bekas. Itu kira-kira lebih kurang yang bisa kita pahami, Bapak sekalian, dari ungkapan-ungkapan para ulama tentang perumpamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap al-haq dan al-batil ini. Dan ini adalah salah satu perumpamaan yang luar biasa. Ya, makanya sebahagian para ulama di masa lalu, apa dia bilang? Idza qara'tul mathala fil Qur'ani, ya, falam afhamhu bakaitu, dia bilang. Apabila aku membaca permisalan di dalam Al-Qur'an, lalu aku tak bisa dan tak mampu memahaminya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah dari permisalan itu? Kata ulama tersebut, bakaitu, aku menangis. Dia menangis. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas." Demikianlah permisalan-permisalan itu kami buat dia untuk manusia. Ya, demikianlah perumpamaan-perumpamaan itu kami jelaskan dia untuk manusia. Tapi kata Allah, "Wa ma yaqiluha illal alimun." Tak ada yang akan paham terhadap perumpamaan atau permisalan itu kecuali orang-orang yang alim. Karena itu kata sebagian ulama, bila aku tidak memahami perumpamaan yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, bakaitu, aku menangis. Kenapa? Karena menunjukkan aku tidak termasuk dari golongan orang-orang alim. Karena orang alimlah yang akan memahami perumpamaan, permisalan dari apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di sini perumpamaan air, ya, yang tercurah ke bumi, dan perumpamaan
api yang membakar logam. Ya, di Al-Baqarah pun kita sudah jumpai perumpamaan seperti ini. Ya, kita sudah jumpai perumpamaan seperti ini. Nah, di awal-awal dari surah Al-Baqarah. Ya, Allah juga menegaskan di sana perumpamaan antara orang kafir dengan orang-orang munafik. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada naran. Itu api. Atau di ayat sesudahnya, apa kata Allah ketika datang hujan, turun maka muncullah petir, ya, maka mereka menutup ya telinga mereka dengan anak-anak jari mereka, ya, hadaram minal maut kata Allah, ya, karena takut akan kematian. Jadi Al-Quran ini penuh dengan permisalan dan perumpamaan yang memang harus kita ketahui dan pelajari apa yang diinginkan Allah dari perumpamaan itu. Setelah penjelasan tentang perumpamaan kebatilan, perumpamaan tentang kesesatan, lalu apa kata Allah? Lilladzina istajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kata Allah, lilladzina istajabu li rabbihim al-husna. Bagi orang-orang yang menyambut seruan Allah, seruan Tuhan mereka. Itulah dia tadi air yang digambarkan Allah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang bermanfaat bagi mereka air dan logam tadi. Dalam kehidupan mereka, Allah peruntukkan untuk mereka al-husna, yang secara zahir maknanya akan Allah berikan kepada mereka yang terbaik. Itu makna lughah dari kata al-husna, yang terbaik. Kalau ke tempat, akan diberikan kepada mereka tempat yang terbaik. Kalau masa, mereka akan berada di satu masa yang terbaik atau di keadaan yang terbaik. Yang ditafsirkan para ulama, al-husna di sini adalah al-jannah. Jadi lilladzina istajabu li rabbihim, bagi orang-orang yang menyambut seruan Tuhan mereka, yang bermanfaat bagi mereka, air hujan yang diturunkan dari langit, maknanya petunjuk Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka amalkan dalam kehidupan nyata mereka, maka bagi mereka adalah kehidupan yang terbaik, tempat yang terbaik, keadaan yang terbaik. Itulah dia surga, al-husna. Sebaliknya, walladzina lam yastajibu lahu, sedangkan orang-orang yang tidak menyambut seruan Tuhannya, ya, tentu kebalikannya, akan diperuntukkan bagi mereka oleh Allah sesuatu yang terburuk. Walau Allah tidak menyebutnya di sini. Tapi itu bisa kita pahami dari siyaqul ayat. Walladzina lam yastajibu lah. Dan orang-orang yang tidak menyambut seruan Tuhannya, maka Allah persiapkan untuk mereka sesuatu yang terburuk. Keadaan mereka terburuk. Tempat yang akan mereka diami apa yang terburuk. Apa itu? Pasti tentunya neraka di akhirat. Yang bila mereka sudah masuk ke sana,
digambarkan oleh Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlah. Seandainya mereka tuh memiliki semua apa yang ada di langit, semua yang ada di bumi, wa mithlahu, ya, dan bersamanya, wa mithlahu, dan bersamanya, bersama apa yang ada di bumi itu ada lagi semisalnya yang menjadi milik mereka. Ya, ada lagi yang semisalnya menjadi milik mereka, pastilah, ya, mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mereka pergunakan itu semua untuk menebus diri mereka dari api neraka tersebut. Itu menunjukkan kesia-siaan dan kerugian orang-orang yang jauh dari kebenaran. Seperti kata Allah, bila orang tidak menyebut seruan Allah, mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Ya, keadaan mereka nanti di akhirat betul-betul dalam keadaan terburuk. Yang kata Allah, seandainya mereka memiliki bumi dan seisinya serta semisalnya juga, ya, pasti akan mereka jadikan itu sebagai tebusan, ya, untuk membebaskan mereka dari keadaan terburuk tersebut. Inilah menunjukkan kerugian orang-orang kafir. Dan ini banyak ditegaskan oleh Allah seperti di Al-Maidah misalnya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'an. Seandainya mereka memiliki apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Wa mithlahu, dan ada yang seumpama dengan bumi itu yang menjadi milik mereka bersamanya, pasti mereka akan menjadikan itu sebagai tebusan, ya, dari keinginan mereka untuk terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah, ma tuqbila minhum. Tebusan-tebusan itu tidak ada manfaatnya bagi mereka. Karena Allah tidak akan terima. Walahum adzabun alim, dan tetap mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Nauzubillah. Di Ali Imran, di penghujung ayat Ali Imran juga Allah katakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka wafat dalam kekufuran. Kata Allah, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Maka tidak akan diterima, ya, dari mereka emas seperti yang jumlah atau banyaknya itu memenuhi bumi, yang mereka jadikan sebagai tebusan mereka untuk selamat dari siksa Allah. Allah Subhanahu wa taala enggak akan terima. Nauzubillah. Inilah kepenyesalan dan kesengsaraan orang-orang kafir di akhirat. Lalu kata Allah, ulaika lahum su'ul hisab. Mereka-mereka itulah, kata Allah, bagi mereka lah nanti seburuk-buruk hisab. Seburuk-buruk hisab. Hisab ini adalah ibarat dari munaqashah, kata ulama. Ya, munaqashah itu maknanya pembicaraan antara Allah dengan makhluk di akhirat nanti. Yaumul hisab, mereka nanti dalam keadaan itu akan mendapatkan seburuk-buruk ucapan di hari hisab. Nauzubillah. Wa ma'wahum jahannam. Dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, kata Allah. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Inilah dia, Bapak sekalian, orang-orang yang menyambut seruan Allah dan balasan bagi orang-orang yang
tidak peduli dan tidak menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah gambarkan kepada kita al-haq dengan al-batil, dan sekaligus juga Allah nampakkan dan tegaskan serta jelaskan kepada kita, ya, orang yang menerima kebenaran dan ruginya orang yang bergelimang dalam kebatilan. Semoga kita semua insyaallah diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran, khususnya petunjuk Al-Qur'an, sunnah Nabi kita, dan ilmu din, ilmu agama, yang mudah-mudahan semua itu menjadikan kita semakin yakin akan kebenaran jalan petunjuk yang sudah kita jalani ini, dan semoga kita semua istiqamah insyaallah. Demikianlah dulu Bapak sekalian yang sempat kita tadabburi 2 ayat dari surah Ar-Ra'd pada malam ini, ayat ke-17, ayat ke-18. Mudah-mudahan insyaallah bisa kita pahami secara baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Pak, sama-sama. Untuk malam nih kita tangguhkan dulu Pak pertanyaannya. Insyaallah Ustaz. Mau jemput anak dulu ke ada les tambahan dia tadi. Oh iya, silakan Ustaz, insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Jelas dah Ustaz. Alhamdulillah, Allah barik. Jazakallah Ustaz. Sama-sama Bu, sama-sama. Makasih. Kita tutup dengan doa kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.